Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, para sedulurku semua, kembali lagi di channel Kang Sueb. Nah, channel ini membahas tentang seputaran dunia spiritual, ilmu hikmah, pengalaman spiritual, ilmu-ilmu lainnya, ilmu hipnotis, ilmu gendam, ilmu syirab, ilmu-ilmu lainnya ya. Nah, oke, buat para sedulurku semua, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah standby dan selalu setia menonton channel-channel saya dan konten-konten dan video saya ya. Saya doakan juga buat para sedulurku semua, semoga sehat badannya, tenang lahir batinnya, sukses dunia akhiratnya ya. Nah, oke, para sedulurku semua, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan kita ataupun tema kita kali ini, biasa salam kopi pahit biar hati tidak julid dan rezeki tidak sulit ya. Oke, para sedulurku semua, nah oke, ini kita akan bahas tentang Rijalul Ghaib ataupun khodam pendamping. Nah, di kali ini saya akan memberikan salah satu ijazah khodam pendamping ya. Nah, saya dapat waktu itu dari salah satu guru hikmah yang namanya yang sudah almarhum, namanya Ustadz Fadlun ya. Itu orang Gudang Batu dari Cilegon ya. Nah, insyaallah nanti buat para sedulurku semua yang belum memiliki ataupun pengen memiliki khodam pendamping atau Rijalul Ghaib untuk badannya ataupun tubuhnya ya, untuk biar lebih ada protek dalam hal-hal kegoiban. Nah, ini akan saya di malam ini saya berbaik hati ingin membagikan salah satu amalan ijazah yang pernah saya dapat ya. Oke, para sedulurku semua yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan caranya seperti apa, Kang? Di subscribe, di komen, di like agar saya lebih bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, para sedulurku semua, membahas bicara Rijalul Ghaib ataupun khodam itu macam-macam jenisnya, macam-macam namanya, macam-macam rupanya ya. Nah, oke, yang akan saya berikan di sini itu namanya khodamnya khodam wa makaruh. Nah, di sini nanti akan saya berikan ijazah salah satu amalan memanggil ataupun menghadirkan khodam ya. Nah, di sini buat para sedulurku semua yang sudah punya khodam, ingin menambah ataupun yang baru orang awam yang pengen mencoba merasakan yang namanya Rijalul Ghaib ataupun khodam pendamping, di sini akan saya coba berikan ataupun saya ijazahkan secara gratis dengan syarat para sedulurku semua komen, like ya. Karena kalau tidak dikomen, kobil tidak dibalas dengan kobil itu tidak akan nyambung. Harus di komen kobil tuh, baru insya Allah share-nya itu akan nyampe kepada sedulurku semua ilmu yang nanti akan saya ijazahkan ini. Oke, para sedulurku semua, bicara khodam ataupun Rijalul Ghaib itu untuk apa, Kang? Nah, ini buat bicara yang orang awam ya. Di dunia metafisika ataupun spiritual, orang-orang itu sangat mencari yang namanya khodam pendamping. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi dirinya, untuk mensukseskan dalam kehidupannya, untuk lebih ke karismatiknya, auranya, intinya hal-hal positif lah yang ada di badan tubuh, di tubuhnya itu akan lebih bangkit ataupun lebih lagi ya dengan adanya namanya pendamping ataupun Rijalul Ghaib ataupun khodam pendamping ya. Oke, tidak panjang lebar di topik kita kali ini, para sedulurku semua, itu akan saya ijazahkan yaitu khodam pendamping yang nama khodamnya itu adalah khodam wa makaruh. Nah, di sini untuk tata caranya sama ya. Untuk tata caranya mandi hadas besar, mandi taubat, mandi buang kesialan ya. Dilakukan di jam 12 malam. Setelah itu sholat hajat, niatkan untuk mengamalkan khodam ini, untuk mengamalkan mantra ataupun pikiran khodam wa makaruh ini ya. Nah, ini akan saya bercerita dulu ya. Saya dapat waktu itu di tahun 2000
kalau nggak salah, di 2006 sampai 2007. Nah, yang mengijazahkan saya itu almarhum Ustadz Fadlun, orang Gudang Batu ya. Itu orang masuknya sih daerah Serang ya. Kebetulan beliau, guru saya, sudah meninggal. Nah, ini nanti akan saya bagikan dan saya share. Silakan buat para sedulurku di Fatihai juga ya Ustadz Fadlunnya, biar nyampe sirnya ataupun manfaat dari jikiran ini ya. Nah, untuk tata cara ataupun berapa yang harus dibaca, yang pertama baca istighfar sebanyak mungkin, sekuat mungkin ya para sedulur semua. Bismillah, setelah istighfar bismillah 100, syahadat 100, sholawatnya ini 300. Baru nanti ditambahkan dengan namanya tadi ya, bacanya seperti ini ya. Disimak para sedulurku biar tidak gagal paham dan salah dalam mengucapkan. Wa makaru wa makarallah wa makarul makirin. Nah, itu dibaca 1000 kali, diulang. Wa makaru wa makarallah wa makarul makirin, itu 1000 kali ya diulang. Berarti kalau tasbih itu, satu putaran tasbih itu kan anggaplah 100, walaupun kalau kita hitung itu kan lebih 101 ya. Anggaplah kita hitung 1 kali berarti 10 kali putaran tasbih. Nah, itu dilakukan di jam 12 malam ya, lepas dari jam 12 malam. Mau dipuasakan boleh, Senin Kemis, mau tidak jadi masalah ya. Nah, ini nanti akan saya beritahukan sensasi ataupun nanti kejadian setelah mengamalkan seperti ini, jangan heran ya. Yang pertama itu nanti kalau usahakan zikir ini merem ya, merem dan matikan lampu. Biasanya itu nanti akan timbul sinar setitik. Ketika kita zikir diam itu nanti akan ada timbul di sini ya. Ketika kita posisi merem itu akan sinar. Itu akan ada sinar. Nah, itu jangan kaget ya, biarin aja. Itu nanti sinar itu lama-lama akan besar ke muka kita, itu akan nanti terang. Posisi kita merem itu akan terlihat seperti kita di siang hari, para sedulurku. Nah, itu jangan heran nanti ada fenomena kita melihat ataupun merasakan sesuatu getaran ataupun suara ataupun wujud, itu jangan sampai lari, hadapi saja itu. Kalau yang nanti akan berhasil itu biasanya akan bertemu dengan khodamnya, khodam makaru. Nah, itu usahakan diucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum atau Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Serah itu enaknya kayak gimana. Ada juga fenomena yang nanti biasanya para sedulur semua yang baru memulai zikir, ketika zikirnya itu seperti orang 7 keliling, muter, kepalanya muter ya, seperti dunianya terbalik. Ada yang seperti itu, ada yang memang merasakan langsung keheningan. Biasanya untuk fenomena kita langsung bertemu dengan khodam itu ataupun merasakan energi khodam itu biasanya kuping kita itu akan budek, tidak akan ada rasa ataupun suara. Itu cirinya. Nah, selang dari situ biasanya nanti akan muncul suara ataupun kalau kita dari pandangan di sini sebutnya cakra ajena ya. Di sini nih pas di sini kita fokus zikir, itu nanti akan ada titik itu warna putih. Terus semakin sehari semakin setiap malam kita asah, itu akan terang sampai di mata kita itu bener-bener kerasa seperti kita kesorot lampu tembak. Nah, itu biasanya itu sudah masuk energi ataupun khodam yang sedang kita wiridkan itu berada. Nah, biasanya kalau orang yang punya kepekaannya tinggi itu akan hadir. Nah, itu jangan heran ya, diucapkan salam aja, tujuannya ngobrol aja, nggak apa-apa, ngobrol, jangan lari, udah biarkan. Itu yang namanya kita resiko orang spiritual. Ketika kita berbicara goib ya, kita harus siap dengan bertemu dengan goib ataupun makhluk astral ya, pemilik dari mantra ataupun wiridan tadi. Nah, seperti itu ya para sedulurku semua. Nah, khodam ini bisa kita mintai tolong ataupun kita suruh untuk hajat apa aja gitu loh.
untuk silat goib silakan, untuk mempengaruhi orang dari jauh silakan bisa. Itu nanti akan masuk ke badan kita. Oke, para sedulurku semua, ilmu ini saya dapatkan juga ya dari Ustadz Fadlun ya. Semoga amalan ataupun ilmu ini bisa bermanfaat buat para sedulurku semua. Oke, para sedulurku semua, sebelum kita lanjut ke videonya, buat para sedulurku semua nanti di komen aja. Nanti kalau yang memang sudah mau menjalankan silahkan di tuh, kalau belum ya jangan. Syaratnya di video saya ini, di konten saya ini harus tuh biar sambungannya nyambung ya. Nah, untuk perawatannya itu dibaca istighfar 7 kali, bismillah 7 kali, syahadat 7 kali, salawat 7 kali. Nah, untuk perawatannya ini yang wa makaru wa makarallah wa makarul makirin ini dibaca 100 kali aja setiap sholat fardu. Kalau malam 1000 wajib itu. Nah, lakukan kalau bisa 7 malam. Lebih mantap lagi dilakukan dengan puasa hari lahir para sedulurku semua. Itu nanti akan merasakan fenomena ataupun rasa ataupun kegoiban yang belum pernah dirasakan sebelum-sebelumnya. Itu insya Allah nanti para sedulurku semua akan merasakan. Mungkin fenomenanya tadi ya, buat para sedulurku semua jangan sampai kaget ataupun jangan sampai lari. Niatkan benar-benar tulus, serius, pengen ada khodam pendampingnya. Nah, di sini saya bicara wasilah ya. Semua itu makhluk hidup ataupun makhluk yang bernyawa itu semua diciptakan untuk beribadah. Nah, begitupun sama Qorin Rijalul Goib itu beribadah. Nah, kita sebagai manusia juga bisa memerintah mereka, tapi harus ada ilmunya, yaitu salah satunya tadi kita harus memuasakan dulu. Supaya apa? Supaya energi dan kekuatan kita itu lebih dari dia, agar kita bisa memerintah. Kalau kita tidak punya kekuatan ya gimana kita mau merintah gitu kan. Oke, mungkin para sedulurku semua, untuk amalan atau pengijazaan Rijalul Goib ataupun Khodam Makaru ini semoga bermanfaat ya buat para sedulurku semua, bisa membantu melancarkan atau mensukseskan kehidupannya sehari-hari. Nah, mungkin seperti itu aja ya untuk konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin dari awal ataupun dari sampai akhir ini ada kata-kata saya mohon maaf juga, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saya kembalikan lagi kepada Allah, wallahu alam bishawab. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.